maafkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan. Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Ini gimana sih Aldo? Masa keluarga kamu sama sekali nggak ada yang tahu kemana Kayla pergi? Kamu juga gimana nggak bisa jagain dia? Maaf, Pi. Bukannya saya nggak bertanggung jawab. Saya selalu berusaha untuk menjaga dan melindungi Kayla. Tapi tiba-tiba dia pergi begitu aja, Pi. Kemana lagi kita mesti cari dia? HP-nya nggak aktif, keluarga nggak ada yang tahu. Miska, Mbak Miska, Mbak Miska, Nadine jangan nangis ya sayang ya, Mbak Miska. Kamu tahu masalah saya ya? Maksud Bapak? Kamu bersama Bu Lia kan? Waktu melihat saya dengan Monica kan? Iya Pak, Terus apa yang kamu lakukan? saya hanya mau menemui Bu Lia. Soalnya Val berhalangan, dan nggak sengaja saya dengan Bu Lia melihat Bapak dengan wanita itu. Tan, yang punya PT Tunas Group udah selesai. Udah. Kamu sekalian minta tanda tangan Pak Utama ya, terus kasihin kurir biar bisa diantar hari ini. Ya. Untuk apa semua ini aku lakukan? Kayla, kenapa sih kamu merusak semua kebahagiaan kita? Silakan duduk, Bu. Saya nggak ngerti, Bu. Kenapa sih masalah jadi rumit begini? Iya, apalagi saya ya, Bu. Saya kan udah bilang dari awal, kalau sebaiknya Kayla sama Aldo itu tinggal bersama saya. Saya kan orang tuanya Kayla. Lagian, kalau di rumah saya kan semuanya terjamin. Tapi, Bu, Kayla tinggal di rumah kami baik-baik aja kok. Kalau baik-baik, kenapa Kayla jadi kabur? Maaf ya, Bu. Sepertinya di rumah ibu itu, Kayla itu terlalu berat kerjanya. Apalagi si Aldo tuh. Aldo itu terlalu keras sama Kayla. Apa-apa dilarang. Kami semua sayang sama Kayla. Nggak ada yang berniat menyakiti hati dia. Malahan kami pernah tanya, apa Kayla mau kembali ke rumah ibu? Tapi dia sendiri yang menolak. Udah deh, Bu. Mendingan kita berdua tidak usah berdebat. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana cara kita itu mencari Kayla. Ibu itu kan orang tuanya. Harusnya ibu dan keluarga tahu dong kemana Kayla. Kok jadi melemparkan urusannya sama keluarga kita? Bukannya terakhir Kayla itu tinggal bersama keluarganya ibu? Saya ngerti, Bu. Tapi Aldo nggak salah.
Kasihan Aldo. Aldo nggak tahu apa-apa. Laki-laki macam apa sih Aldo itu? Nggak bertanggung jawab banget. Masa nggak tahu apa-apa? Terserah ibu. Anak ibu aja yang keterlaluan. Enak aja. Masa anakku dibilang keterlaluan? Al, kamu harus makan. Nggak bisa, Fit. Pikiran aku lagi nggak tenang. Kalau kamu sakit, gimana cara kamu mau nyari Kayla? Kenapa ya, Fit? Kebahagiaan untuk aku selalu pergi dengan cepat. Maksud kamu? Iya, dulu waktu kita dekat dan aku suka sama kamu malah meninggalkan aku dan lebih memilih Farel. Tapi Al, itu kan... Iya, aku ngerti itu masa lalu dan kamu nggak mau mengingat-ingatnya lagi. Aku juga, Fit. Tapi kamu tenang aja. Aku udah melupakan hal itu kok. Aku heran aja, Fit. Kenapa dalam soal percintaan aku selalu mengalami nasib yang sial? Aku yakin kok, orang baik pasti akan mendapatkan jodoh yang baik. Terus kenapa Kayla meninggalkan aku, Fit? Dia bukan jodoh aku. Padahal aku udah yakin banget, Fit. Dengan Kayla aku bisa bahagia. Aldo, kamu nangis. Aku sangat mencintai Kayla, Fit. Aku juga gak mau kehilangan anak aku. Sekarang aku merasa jadi suami yang gak berguna. Aku gak tahu istri aku di mana, kondisinya juga gimana. Aku gak tahu, Fit. Al, dengan doa kamu, aku yakin istri dan calon anak kamu akan baik-baik aja. Aku gak ngerti kenapa sih, Fit. Aku mengalami nasib seperti ini. Rasanya aku pengen mati aja kali, Fit ya. Al, kok kamu ngomongnya kayak gitu sih? Dengar ya, Al. Waktu aku naik pesawat ke Bali, aku sempat bingung. Kenapa kalau pesawat itu jatuh, yang disarankan buat menyelamatkan diri duluan itu orang tuanya? Aku baru tahu. Karena orang tua itu bisa menyelamatkan anaknya. Begitu juga dengan kamu, Al. Gimana kamu bisa menyelamatkan calon anak kamu dan istri kamu kalau kamu itu nggak bisa menyelamatkan diri kamu sendiri? Al, kamu sendiri harus berusaha supaya tetap tegar. Makasih ya, Fit. Kamu udah membuat aku merasa lebih nyaman. Sama-sama. Yang penting kamu jangan lemah ya. Mi, Mami kan paling dekat sama Kayla. Dari dulu Kayla kan selalu terbuka sama Mami. Iya, memang sih Rel, Kayla itu terbuka banget sama Mami. Terakhir Mami telepon-teleponan sama dia cuma bilang dia itu nggak tahan tuh sama Aldo. Aneh banget sih si Kayla. Aldo kan pilihan hidupnya. Kenapa dia tiba-tiba nggak tahan? Kamu tuh gimana sih Rel? Namanya juga manusia, bisa berubah kan? Ya mungkin waktu pacaran sama Kayla dia orangnya baik. Setelah menikah ya begini deh. Mungkin itu yang terjadi di rumah tangga Mami. Tapi menurut aku, Aldo setelah menikah tetap aja baiknya sama seperti dulu waktu pacaran sama Kayla. Kamu tuh aneh ya. Kok malah belain Aldo sih? Kamu tahu nggak? Aldo itu lelaki yang tidak tanggung jawab. Mami kenapa sih selalu sentimen sama semua menantu Mami? Tolong dong Mi, hargai orang. Jangan merasa yang paling benar dong Mi. Mami ini seorang ibu. Biasanya feeling ibu itu terbukti. Buktinya Aldo sama Bram. Mereka berdua itu tidak bisa membahagiakan anak-anak Mami. Juga kamu tuh sama gadis kampung itu. Mami yakin kok
Suatu saat kamu akan menyesal, Rel. Kita lagi ngomongin Kayla, bukan aku. Rel, gue minta maaf ya sama lu. Karena lu udah stres mikirin ini semua. Dan lu jadi berantem sama papi dan mami. Enggak, Al. Gue emang sering berantem sama mereka kok. Gue lebih tahu cara ngadepin mereka daripada lo kan. Mereka itu hobi mengintimidasi, Al. Terutama orang sebaik lo dan Fitri. Tapi lu nggak membenci mereka kan? Ya enggak lah, Al. Tapi feeling gue, Mami kayaknya tahu deh di mana Kayla tinggal. Maksud lu? Kayla itu anaknya penakut, cengeng. Dan dia deket banget sama Mami. Dia nggak mungkin nekat, Al. Dan gue yakin dia pasti berada di tempat yang aman. Kok lu bisa seyakin itu, Rel? Alasan kedua, karena Mami itu sayang banget sama Kayla. Tapi dari nada pembicaraan yang gue tangkap tadi, dia itu nggak khawatir sama sekali, Al. Kalau dia nggak tahu Kayla di mana berada, pasti dia udah sakit mikirin Kayla. Bukannya gue nggak sayang sama Kayla ya, Al. Tapi gue yakin dia pasti di tempat yang aman. Lo jangan terlalu depresi mikirin ini ya. Lu sama Fitri emang hebat ya, Rel. Lu cocok jadi pasangan dia, Rel. Lu berdua udah bikin gue tenang. Makasih ya. Gila, seharian ini dia nggak ngajak ngobrol aku sama sekali. Kenapa sih ini orang? Kenapa juga aku jadi nunggu-nunggu gini? Nggak enak juga ya didiemin gini. Gue tahu lo kelimpungan, Mos. Cewek kayak lo, kalau dicuekin malah jadi penasaran kan? Ya, selamat sore. Ya, gimana? Oh, besok ya? Ya, jam berapa? Jam 11 siang. Oke, di mana? Oh ya, makasih. Oke. Mau ada janji sama siapa sih dia? Bahasanya sih nggak resmi gitu. Sama PT apa ya? Tapi kalau ketemu sama klien kan harusnya sama aku. Lalu nenek itu pun berkata, aku memiliki banyak bunga. Tapi anak-anak adalah bunga-bunga yang paling indah di antara segalanya. Aku benar-benar gak ngerti, Fit. Kenapa, Mbak? Aku pernah mencoba buat menghancurkan hubungan kalian. Tapi kamu justru membalasnya dengan merawat Nadine seperti ini. Kamu itu manusia apa malaikat sih, Fit? Aku ngerti kok, Mbak. Kemarin-kemarin Mbak begitu karena demi anak kan? Aku sih gak masalah kalau tahu alasannya kayak gitu. Mbak, apapun yang aku lakukan ke Nadine, itu semua kan masalah kemanusiaan. Aku simpati dan sayang kok ke Nadine. Makasih ya, Fit. Dengan begini, aku jadi lega kalau harus ngelepas Nadine ke kamu dan ke Farel. Wah, bantuin juga ngerjain PR dong, Pak. Pak, no teman, tolong bantuin ngerjain. Kasihan juga tuh si Aldo ya.
Jangan sampai dia ngalamin nasib kayak gue. Jadi duda. Noah teman. Kurang ajar kamu panggil papa kayak gitu. Siapa yang ngajarin? Ya bisa. Gue dipanggilin. Cuek. Mau apa sih? Bantuin bikin PR? Ini Pak susah banget. Suruh bedain. Tuh. Zebra betina dan zebra jantan. Aduh, gimana ngebedain ya? Lagi aneh-aneh aja lagi ngasih pertanyaan. Kalau orang sih tahu gue ngebedainnya gimana. Bisa nggak Pak? Itu sih gampang. Kalau misalnya zebra jantan, itu bisa dilihat dari warna kulitnya. Nah, warna kulit zebra jantan itu kulitnya hitam, belang-belangnya putih. Kalau zebra betina apa? Kalau zebra betina, kulitnya putih, belang-belangnya hitam. Mah, udah mah. Jangan nyalain saya terus. Saya juga stres mah. Jangan mama pikir saya senang punya masalah kayak begini. Kalau dulu kamu turuti kata mama, Kok kamu tuh nggak akan Om ngalamin Aldo kayak gini, Dok. marah-marahin terus ya? Keluarga Kayla itu udah menghina kita. Itu yang mama nggak terima. Sudah, Ma. Sudah. Udah tahu Aldo itu stres di tempat kerja. Stres nyari Kayla. Kok malah mama omelin? Mending diem. Udah tahu nggak bisa bantu. Sayang. Jangan omelin Om Aldo terus ya. Yuk, yuk. Tuh, mama sih. Bisanya ngomel-ngomel melulu. Diem. Gue nggak tega sama Om. Nanti pas Tante Kayla pulang, Om jangan marahin ya. Kamu sayang ya sama Tante Kayla? Om juga sayang kan sama Tante Kayla. Tapi nanti pas Tante Kayla pulang, jangan dimarahin ya Om. Please Om. Iya, Om janji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Fitri, Nak Farel, ayo masuk. Mau apa kalian kemari? Bu, saya datang ke sini atas nama keluarga. Saya minta maaf atas kelakuannya Kayla. Oh, bisa juga ya kamu minta maaf. Mama, kok begitu ngomongnya? Papa, orang kaya itu bisanya nyalahin. Iya kan? Yang bertingkah siapa? Orang lain yang disalahin. Bu, maafkan sikap orang tua saya. Mereka memang keterlaluan sama Aldo dan keluarga. Tapi saya kesini minta maaf sebesar-besarnya atas kasus ini. Saya berharap semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Nak Farel, mungkin ya kami juga salah. Nggak bisa menjaga Kayla. Papa, ngapain sih minta maaf? Dasar Kayla kok yang keterlaluan. Maaf Bu, Farel sama sekali nggak menyalahkan Aldo dan keluarga. Farel kesini tulus meminta maaf atas nama keluarganya. Kamu itu cuma orang luar, gak usah ikut campur. Dan kamu, dengar ya Farel, bilang sama orang tua kamu, jangan salah-salahin kami. Kami gak terima. Baik Bu, saya akan sampaikan itu. Fitri, Farel. Nak Farel, maafkan sikap mamanya Aldo ya. Ya, kalut, emosi, membuat dia jadi kasar. Saya bisa mengerti itu kok, Pak. Bapak, permisi dulu ya. Tuh. Rel, mestinya lu nggak perlu kesini.
Gue nggak enak lu dimarahin sama mama gue. Tenang Al, gue udah memprediksinya kok. Al, gimana kalau malam ini kita cari Kayla di klub? Siapa tahu kalau semalam dia nggak ada, malam ini dia udah mau keluar. Gimana kalau soal Kayla kita lapor sama polisi ya? Pi, jangan deh Pi. Nanti ribet loh Pi. Mami gimana sih? Anak kandung sendiri hilang dalam keadaan hamil, papi mau lapor polisi nggak boleh. Mami nggak sayang sama Kayla ya? Nggak mungkin lah Mami tuh nggak sayang sama Kayla. Tapi maksud Mami ini untuk menjaga nama keluarga kita juga Pi. Kebayang nggak kalau misalnya seluruh relasinya Papi tahu anak Papi itu kabur dalam keadaan hamil lagi. Aduh Pi, itu kan memalukan aib Pi. Papi nggak peduli sama nama baik. Papi lebih khawatir sama keselamatan Kayla. Ya, Papi maunya gimana sih Pi? Apa nanti besok itu ditaruh di koran-koran gitu? Mikir dulu lah Pi. Mami aneh ya. Gimana sih masih bisa berpikir soal gengsi dalam keadaan genting seperti ini? Mami makan dulu ya Pi ya. Mai, kamu nggak ngerasa ada yang aneh sama Mami? Maksud kamu apa? Aku tuh nggak pernah ngeliat Mami setenang ini, Mai. Padahal kan kehilangan Kayla itu bukan masalah kecil. Tapi kok Mami kelihatan santai-santai aja? Atau jangan-jangan... Jangan-jangan apa, Mas? Mami tahu lagi Kayla ada di mana? Yang bener kamu, Mas. Tapi nggak mungkin Kalau Mami tahu, masa dia diem aja, tenang-tenang gitu, kayak nggak ada apa-apa. Justru itu, Mai. Mungkin Kayla dan Mami itu udah kerja sama. Kerja sama untuk? Kamu ini gimana sih, Mai? Masa nggak ngerti juga sih? Aku tuh beneran nggak ngerti, Mas. Kalau ngerti, masa iya aku nanya? Oh, jadi lagi ngomongin Mami. Jadi kalian itu menganggap Mami yang merekayasa, iya? Kamu tuh keterlaluan ya, Bram ya? Maksud kamu tuh apa sih? Maafin saya kalau saya salah. Saya cuma duga-duga aja. Habis, saya nggak pernah ngeliat Mami setenang ini kalau ngadepin masalah, Mi. Jadi Mami harus stres, panik, ngadepin semua ini? Terus menyelesaikan masalah emangnya? Mami mana sih? Kayla, Kay, kamu di mana nak? Kondisi kamu gimana? Kamu kabur kemana sih? Kayla, kamu tahu nggak? Keluarga ini panik dari kamu. Kayla, halo, halo, Kayla, Kayla. Aduh, kok dia angkat-angkat? Kayla di Singapura. Makan malamnya udah siap. Nih, Mami bener-bener kelewatan ya. Ternyata Mami yang nyuruh Kayla kabur, kan? Enggak, Kopi. Mami itu cuma... Cuma apa? Mami bener-bener gila ya. Kita keluarga semua panik nyari Kayla. Ternyata Mami yang nyuruh Kayla kabur ke Singapura untuk memberi pelajaran sama Aldo, iya kan? Maaf ya, Pi. Tindakan Mami sudah di luar batas. Mami bikin malu Papi tahu. Papi udah marah sama Aldo, udah nyalain Aldo, tapi ternyata Mami yang merencanakan semua ini. Iya, Pi. Tapi siapa sih, Pi, yang tega lihat Kayla? Kayla itu kan anak kita. Tapi di rumah Aldo itu dia diperlakukan kayak pembantu, Pi. Nih, Mami jangan ngomong sembarangan lagi ya. Keluarga Aldo nggak akan memperlakukan Kayla seperti itu. Dengar dong, Pi. Kayla itu kan sering banget curhat sama Mami. Dia itu nggak tahan sama mertuanya itu tuh. Soalnya mertuanya itu selalu ikut campur urusan dia. Belum lagi Aldo. Aldo tuh keras banget sama dia.
Buktinya sekarang waktu di Singapura, Kayla tuh jadi happy, terus dia jadi senang, Pi. Berapa lama dia akan di sana? Kira-kira 1 minggu, Pi. Suruh dia pulang sekarang juga. Apaan tuh? Udah punya suami, sebentar lagi punya anak. Tindakan masih childish kayak gitu. Mami sih ngajarin yang nggak bener. Tapi tuh nggak tahu mesti gimana lagi caranya minta maaf sama keluarga Aldo. Mami mesti diem aja lagi. Mami juga bingung, Pi, harus gimana. Minta maaf sama keluarga Aldo sekarang juga. Besok kita cari lagi. Aduh, katanya Kayla kabur ya? Kamu tahu nggak dia ada di mana sekarang? Lo kan suaminya, kok lo nanya gue sih? Iya, siapa tahu aja kamu tahu. Makanya Bung, kalau punya istri itu dijaga. Istri kok sampai hilang kayak gitu? Lo bisa maafin temen gua! Terus! Udah, Rel. Lo juga nyesel wow lo! Ngajak adik gue lagi! Udah, Rel. Iya maaf. Kita pulang, Rel. Udah pulang ya? Jadi ibu yang menyuruh Kayla kabur ke Singapura? Ya sebenarnya bukan saya yang nyuruh, Bu. Ibu juga jangan salah paham dong. Apa bedanya? Ibu kan udah kerjasama sama dia. Kenapa sih ibu tega melakukan itu? Ibu sudah menyalahkan Aldo dan keluarga saya. Kami sekeluarga jadi stres. Mama. Iya, tapi kan saya udah minta maaf sama ibu. Kok ibu jadi marah-marah gitu sih? Masalahnya itu nggak sesederhana itu. Ibu dengan gampangnya minta maaf. Semua ini udah bikin kalang kabut keluarga kami. Saya sampai bertengkar sama Aldo. Ya udah deh, Bu. Sekarang gini deh. Ibu tolong maafin saya sama Kayla. Tapi saya minta ya, Bu ya. Nanti kalau Kayla pulang dari Singapura, Ibu jangan marah-marah sama dia ya, Bu. Ah, tergantung. Saya udah nggak percaya sama dia. Mami, Rel. Kalau dia ngomel lagi, kasih ke gue, Al. Halo, Assalamualaikum, Mi. Pi? Iya, Pi. Saya masih berusaha untuk mencari Kayla. Barusan saya dari... Apa? Kayla ada di Singapura. Untuk menenangkan diri, Pi. Iya, Pi. Iya. Saya akan berusaha untuk menghubungi dia. Papi nggak perlu minta maaf. Saya juga ikut andil dalam masalah ini, Pi. Makasih ya, Pi. Assalamualaikum. Kayla di Singapura. Ya udah, Kayla kan udah ketemu, jadi kamu jangan stres lagi ya. Apa lo akan menyusulnya ke sana? Kayaknya enggak, Rel. Kok enggak sih, Al? Emangnya kamu gak sayang sama Kayla? Fit, kalau aku nggak sayang sama dia, aku nggak bakalan depresi kayak gini nyariin dia, Fit. Rel, maaf ya kalau gue menyinggung perasaan lo. Tapi dia yang kabur dari gue, Rel. Kalau dia emang sayang sama gue, dia akan kembali dengan sendirinya. Gue hargai keputusan lo, Al. Gue nggak bisa ikut campur. Tapi gue yakin dia akan kembali ke lo. Pagi, Mos. Pagi. Tuh kan, giliran gue cuekin aja, dia jadi ramah banget. Duh, kenapa aku jadi grogi gini ya? Mos, ntar siang aku bisa minta izin bentar ya? Mau kemana? Ada deh. Aku kan senior kamu. Jadi kalau ada apa-apa sama kamu, aku yang tanggung jawab. Kamu yang tanggung jawab.
Berarti kalau aku udah telat 2 bulan dan aku positif hamil, kamu nikah sama aku dong. Kau bisa gak sih serius dikit aja? Sorry ya. Sorry. Jadi ntar siang kamu kemana? Benernya urusan pribadi sih. Masa iya aku harus ngomongin ke kamu? Kalau urusan pribadi, kamu pakai jam makan siang aja. Jangan pakai jam kantor dong. Oke, nggak masalah kok, nggak apa-apa. Aduh, mau kemana sih dia? Jangan-jangan mau makan siang sama cewek lain. Kenapa juga aku mesti marah-marah kayak gini? Halo? Gimana? Jadi ya, ini Kenapa sih? Sekarang dia jadi main rahasia kayak gitu? Kok jadi penasaran? Ngapain senyum-senyum? Ingat Kayla, aku jadi ingat waktu kamu kabur dulu. Kenapa sih? Cewek tuh hobi banget kabur kalau lagi ada masalah sama pasangannya. Gak semua cewek kok. Tapi kan kamu salah satunya. Rel, waktu itu kan aku kabur. Karena aku gak tega ngeliat penderitaan kamu. Justru kamu kabur, aku jadi menderita, Fitri. Aku kabur kan karena dapat tekanan dari keluarga kamu. Lagian kita kan belum nikah. Jadi kalau aku kabur, gak jahat banget kan? Fit, kamu janji ya sama aku. Kalau kita udah nikah nanti, kamu jangan kabur lagi ya. Jangankan nanti, sekarang aja aku gak bakal tega ninggalin kamu. Makasih ya, Fit. Let's get a fun, ya. Ngomong apaan sih kamu? Ya, Al? Oh, oke. Gua ngerti kok, Al. Ya udah, lo istirahat dulu ya. Fit, aku ke dalam ya. Halo? Mos, hari ini Aldo nggak datang. Dia sakit. Ntar siang, kamu bisa kan gantiin dia untuk ketemu sama Pak Herman dari PT Abadi? Bisa kok. Oke, tolong kamu telepon Pak Herman, ya untuk mastiin aja kapan dan di mana ketemuannya. Oke, Rel. Apa sih yang ada di pikiran kamu, Kayla? Kamu sama sekali nggak menghargai suami kamu. Pamit enggak, telepon juga enggak. Kalau kayak gini aku juga nggak tahan, Kayla. Aldo, kamu makan dulu ya. Semalam kamu gak makan. Tadi pagi kamu gak mau sarapan. Do, Mama nyesel. Belakangan ini Mama sering berantem sama kamu. Saya juga menyesal, Ma. Maafin saya ya kalau belakangan saya udah kurang ajar sama Mama. Kamu mau kan maafin Kayla? Entahlah, Ma. Kalau Kayla kembali, kamu mau kan nerima dia? Dia mengandung anak saya, Ma. Memaafkan dan menerima adalah 2 hal yang berbeda. Meskipun saya menerima dia, tapi saya akan sulit untuk memaafkan dia, Ma. Ya, saya sendiri. Rumah sakit. Miska? Iya, Pak. Terima kasih. Rel, ini suratnya udah selesai. Kamu periksa dulu ya. Kok aku dicuekin? Iya. Mana pulpennya? Ya itu apa yang kamu pegang? Kamu kok pikun sih?
Di mana tanda tangannya? Aduh, kok aku hari ini ngeblank banget ya? Kamu kenapa sih, Rel? Nggak apa-apa. Rel, tadi itu telepon dari siapa sih? Kok abis terima telepon kamu jadi aneh? Enggak dari siapa-siapa. Ya udah, di mana nih tanda tangannya? Di sini nih. Lucu lagi. Aku serius, Fit. Lagian kamu aneh sih, Rel. Kayak nggak pernah tanda tangan aja. Di situ kan ada tulisan Farel, berarti tanda tangan di situ. Ini baru draftnya, Kak. Nanti kita arrange waktu lagi kalau kami mau pitching ke kantor Bapak. Oke, saya pelajarin dulu draftnya ya. Silakan, Pak. Mampus gue. Masa ketemu klien di sini lagi? Bisa ketahuan gue. Tristan. Tiba. Tristan. Maaf Pak, menunggu lama ya? Baru aja nyampe. Gimana? Kita pesan apa? Terserah Bapak deh. Kok kayak suara Tristan? Pak, apa kita nggak bisa pindah ke meja lain, Pak? Di sini terlalu sempit, Pak. Maksud kamu apa, Tan? Nggak apa-apa. Menyangkut surat lamaran kamu. Saya sudah periksa CV kamu dan saya tertarik. Masalahnya, kapan kamu mulai mau bergabung dengan Bismart Advertising? Pak, ini atasan saya. Alasan? Alasan apa, Tan? Atasan, Pak, atasan. Oh, alasan. Ya, saya pengen dengar cerita kamu tentang alasan kamu mau resign dari perusahaan yang lama itu. Hah? Tristan mau resign dari Retro? Moza, kapan kamu dan tim kamu akan datang ke kantor saya? Moza? Kenapa, Pak? Kapan kamu dan tim kamu akan datang ke kantor saya? Saya tunggu untuk pitchingnya ya. Sesegera mungkin, Pak. Nanti Bapak kasih kabar aja. Saya akan segera ke sana. Saya butuh tantangan, Pak. Oh, jadi di Retro sudah tidak ada lagi yang menantang, gitu maksud Anda? Pak, ini atasan saya. Tolong jangan keras-keras. Oh, atasan Anda orangnya terlalu keras. Arogan begitu? Mampus deh gue. Hancur udah. Kurang ajar banget sih Tristan. Ngatain aku keras dan arogan. Oke, saya rasa pertemuan kita cukup. Saya harus kembali ke kantor lagi, ya. Saya tunggu kedatangannya loh. Saya pamitan. Terima kasih. Emangnya atasan kamu usia berapa? Atau semacam produk kuno begitu, yang selalu berorientasi pada senioritas? Enggak kok, Pak. Atasan saya baik banget. Kenapa kamu, Tan? Bapak tahu perempuan yang barusan? Iya? Siapa dia? Itu atasan saya, Pak. Kamu mau ngomong apa? Kamu mau ngomong apa? Kamu duluan aja deh. Kamu jadi keluar dari Retro. Kamu udah denger banyak ya, Mas?
kenapa kamu punya niat buat masuk Bismart. Kenapa kamu peduli banget aku mau pindah kemana? Iya, aku atasan kamu jadi aku perlu tahu dong. Jadi karena alasan itu kamu pengen tahu? Maksud kamu? Kamu mau juga? Aku cuma mau tahu aja. Kalau kamu nggak mau juga aku, buat apa aku kasih tahu kamu? Aku pulang dulu ya. Kenapa sih dia mesti kayak gitu? Kenapa juga aku mesti penasaran kayak gini? Umur Miska cuma sebentar lagi, Fit. Kenapa perasaan aku sedih banget ya? Aku juga sedih, Rel. Tapi yang harus kita pikirin, gimana sama Nadine? Karena aku tahu betul gimana perasaan seorang anak yang hidup tanpa orang tuanya. Untung aja dulu ada bule yang mau merawat aku. Jadinya aku bisa sampai sebesar ini. Itu alasannya ya? Kamu mau ngerawat dia? Ya ini emang mungkin garis hidup aku. Aku melakukan hal yang sama untuk membalas semua jasa-jasanya bule. Iya, Fit. Kita akan sekolahkan Nadine di sekolah yang bagus. Kita beliin baju-baju yang bagus. Biar dia bahagia ya, Fit. Rel, apa kamu gak mau menolong Miska? Nolong gimana? Aku pernah dengar di Singapura itu banyak rumah sakit kanker yang bagus. Buktinya banyak pasien yang sembuh. Gimana kalau kita kirim Miska ke sana aja? Siapa tahu dia bisa sembuh. Kamu mau aku melakukan itu? Hebat ya kamu, Fit. Untuk bekas musuh kamu aja, kamu masih mau menolong dia. Siapa bilang Miska itu musuh aku? Jadi siapa musuh kamu? Papi mami aku? Aku tuh gak punya musuh. Pada dasarnya, manusia itu gak ada yang saling memusuhi. Tapi kondisi sama keadaan aja yang bikin kadang-kadang seseorang itu membenci orang lain.